Allah dan Rasulnya. Yang kedua Bu, di antara bentuk berdusta atas nama Allah dan Rasulnya adalah membuat syariat baru, mengkreasi, mengarang syariat-syariat baru. Barang siapa yang dia sholat Rebu Wekasan, maka tahun ini nanti dia akan bebas bendu. Oh bendu, bebendu ya, bebas bala, bebas bencana, bebas pagebluk, tidak kena cilaka mencit, kena apa Bu, musibah, dan orang bakal mati misalnya Bu. Ini dusta nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tanpa dalil. Dia apa ya, ibadahnya wis ngarang, fadilahnya, keutamaannya juga ngarang. Jelas Bu? Nabi kan tidak kenal Rebu Wekasan Bu? Maksud Nabi kenal Rebu Wekasan Bu? Itu kan istilah Jawa toh. Jadi kan coba buka buku fikih semualah, nggak ada. Sholat sunnah 1, sholat duha 2, witir 3, hari raya misalkan 4, sholat tahajud atau sholat tarweh 6, sholat Rebu Wekasan raono. Jadi kan buka kitab ulama fikih-fikih raono Bu. Jadi saya TK sampai sekarang itu saya juga baru tahu ada namanya Rebu Wekasan malah. Jadi syariat sholatnya kreasi, keutamaannya juga hasil ngarang dia. Ini berarti dua dosa dia Bu. Ini sama, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Hukumnya haram Bu. Barang siapa yang dia membaca surat Yusuf, ketika istrinya hamil, anaknya tampan seperti Nabi Yusuf, boleh? Enggak boleh seperti ini Bu. Ini berarti ngarang dia Bu. Ini dusta ini atas nama Allah, ini hukumnya haram. Enggak boleh seperti ini. Jelas Bu? Seperti ini harus pakai dalil Bu. Sekarang Bu, ada pertanyaan Bu. Fadilah puasa Asyura apa Bu? Menghapus dosa setahun. Tahu dari mana jenengan? Dalil. Ya ini boleh karena ada dalil. Fadilah puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Tahu dari mana? Dalil. Orang yang haji mabrur mendapatkan janji surga. Tahu dari mana? Tahu dari dalil. Ngoten Bu. Jadi untuk mengatakan fadilahnya ini harus dengan dalil. Enggak boleh ngarang. Barang siapa yang gini ini nanti dapat ini, itu harus dengan dalil. Enggak boleh ngarang. Kalau dia ngarang berarti dia dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang istrinya hamil lalu dia rutin membaca surat Maryam, maka nanti anaknya akan mungkin dia cantik seperti Maryam. Seperti ini nggak boleh. Ini kan perkara gaib Bu. Seperti ini nggak boleh Bu. Bahaya seperti ini. Berarti dia dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Allah kan nggak bilang menjelaskan seperti itu Mas. Dulu di desa saya itu kalau ada pesantren mau dibikin Bu, kadang santri-santrinya itu suruh membaca sholawat nariyah. Ping papat. Saya dulu juga pernah mengamalkan pakai kerikil dulu ya, atau jagung kadang Bu. Jadi 4444. Nanti kalau dibaca nanti gini, hajatnya terkabul, ini semuanya ngarang seperti nggak boleh, bahaya seperti ini. Jadi syariatnya ngarang, fadilah juga ngarang, double berarti dustanya double. Seperti ini nggak boleh Bu. Barang siapa yang dia membaca surat Yasin jam 12 malam 7 kali tanpa nafas, maka rezekinya lancar. Seperti ini juga nggak boleh. Ini contoh ya, contoh Bu. Seperti ini nggak boleh Bu. Barang siapa yang dia berziarah ke Wali Songo ping 7, maka sama dengan umroh pisan misalnya. Jadi ini ada seperti ini, seperti haram. Bu.
berarti dia dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini contoh nggih. Berarti dia telah membuat syariat baru menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Bu, beragama itu kan prinsipnya adalah apa, Bu? Prinsip beragama adalah itiba, mencontoh, meniru, menjiplak, mencontek, mengikuti. Gampang sebenarnya. Nabi dan para sahabat mereka itu sudah dijamin 4 surga, ampunan, ridho, rahmat Allah. Lah kita kalau jenengan ingin mendapatkan 4 ini, mendapatkan surga Allah, rahmat Allah, ridho Allah, ampunan Allah, ya mengikuti mereka, Nabi dan para sahabat. Bukan kreasi, Bu. Kreasi sama ngikut gampang mana, Bu? Gampang ngikut, tinggal ngikut loh. Lah sih, lah yang diikuti siapa, Pak? 2, Nabi dan para sahabat. Bukan 1 tok ya, Nabi dan para sahabat. Karena kita kan punya 2 sunnah, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Jelas Bu nggih? Mboten, Bu? Kita tidak disuruh mengikuti sunnahnya Imam Syafi'i, enggak. Kita enggak disuruh mengikuti sunnahnya Imam Malik, enggak. Kita enggak disuruh mengikuti sunnahnya Syekh Albani, enggak. Ikuti sunnah Nabi dan para sahabat. Pasti selamat, pasti, Bu. Dan jadi tinggal mengikuti. Terus Pak, yang diikuti apanya? 2. Mungkin dulu kita pernah bahas ya. Jadi kita mengikuti Nabi dan para sahabat. Yang diikuti apanya? 2. Apa bisa ingat, Bu? Yang pertama, kita kan suruh mengikuti Nabi dan para sahabat nggih. Yang diikuti apa? 2. Yang pertama ikuti ikuti agama mereka. Jelas ya? Maknanya apa? Ya maknanya ideologi kita, akidah kita, keyakinan kita sama dengan mereka. Itu maknanya. Makna mengikuti agama Nabi dan para sahabat. Bukan sekedar KTP. Nabi kan Islam, aku Islami KTP ku. Enggak seperti itu. Maknanya mengikuti agama mereka itu adalah keyakinan kita, akidah kita, ideologi kita itu harus sama mengikuti dengan akidah Nabi dan para sahabat. Contoh. Apakah Nabi dan para sahabat mereka meyakini Allah di mana-mana? Nah, ya jangan diyakini. Apakah Nabi dan para sahabat meyakini Allah di atas arsy? Nah, kita yakini. Apakah Nabi dan para sahabat meyakini Allah punya wajah? Iya, kita yakini, Bu. Persis mirip. Jangan ditambah, jangan dikurang, persis pokoknya. Apakah Nabi dan para sahabat meyakini Allah punya tangan? Iya, ya kita yakini. Dan apakah Nabi dan para sahabat meyakini setiap malam Jumat wong mati balik ngomah? Nah, misalnya. Nah, ora misalnya. Apakah Nabi dan para sahabat meyakini ada kuburan keramat, kuburan berkah? Jangan diyakini. Ini contoh. Jadi makna mengikuti agama mereka itu adalah akidah kita, keyakinan kita, ideologi kita itu samakan dengan mereka. Jelas sih? Yang kedua, mengikuti cara beragama mereka. Jadi akidahnya sama, fikihnya juga sama. Cara melaksanakan agama, tata cara sholatnya, tata cara wudhunya, tata cara tayamumnya, umrohnya, hajinya, zakatnya, mirip dengan mereka. Apakah Nabi dan para sahabat ketika mau puasa membaca nawa itu? Nah, kita nggak usah, kan enak toh, Bu? Jelas enak sebenarnya, mau tinggal ngikut loh. Apakah Nabi dan para sahabat ketika mau sholat membaca usolli? Nah, kita nggak usah. Enak sebenarnya, mau tinggal niru loh. Apakah Nabi dan para sahabat ketika umroh itu satu safar berkali-kali umroh? Satu kali umroh, sudah kita 1 kali aja, nggak usah sosokan sampean. Nah, itu Bu, ibadah itu kan bukan puas-puasan. Orang cerita kadang kemarin kan kakak kan haji Bu, itu cerita Bu, dia punya temen. Dia itu sehari bisa umroh mungkin 5 kali atau 4 kali sehari nih, umroh terus. Saya nggak tahu berapa kali umroh, mungkin belasan Bu. Umroh terus deh nih. Padahal ibadah itu bukan puas-puasan Bu. Sebenarnya kan puas marem enggak. Bu, masih ingat Bu nggih? Apa Bu dulu Bu? Inti kebaikan adalah
Umroh? Ndak. Haji? Ndak. Sholat? Enggak apa Bu? Inti kebaikan adalah, pernah katanya ini kok lali lagi. Nah, inti kebaikan adalah, monggo ditulis. Inti kebaikan adalah taat kepada Allah, Bu. Bukan sholat, bukan haji, bukan umroh, bukan jihad. Taat kepada Allah setaat-taatnya. Ini inti kebaikan. Fulana dia umroh, tapi tanpa mahram, kebaikan buruk. Meskipun judulnya umroh, tapi dia umroh tanpa mahram, kebaikan keburukan. Lah sih, kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah. Kan suruh pakai mahram ketika safar. Lah dia safar umroh tidak pakai mahram, kebaikan bukan kebaikan. Ini contoh, Bu. Jelas oke? Jadi inti kebaikan itu bukan umroh, bukan haji, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala setaat-taatnya. Si A mau sholat di masjid. Ketika selesai wudhu ternyata hujan deras. Hujan terus banget, Bu. Hujan deras, angin puting beliung. Tapi dia tetap nekat pergi ke masjid. Sehingga dia lari-lari basah kuyup. Kebaikan, keburukan. Meskipun judulnya sholat berjamaah di masjid. Kenapa, Bu? Karena Allah nggak suka seperti itu. Allah nggak suka diibadah dengan cara ngos-ngosan, basah kuyup, berdarah-darah. Enggak. Nek manusia iya, jenengan bos, banjir bandang, udan angin, jenengan punya karyawan tetap mangkat. Wah, jos kamu. Nah, itu kita. Karyawan top itu kita. Allah nggak seperti itu. Jelas nggih? Jadi Bu, ingat nggih, inti kebaikan adalah taat kepada Allah setaat-taatnya, bukan sholat. Bukan sholat. Ada seorang pegawai di kantor. Mungkin dia kerja di kantor kecamatan. Dia tugasnya misalkan Ibu membuat KTP warga, ngurus KK, ngoten misalkan nggih. Nah, jam 9 pagi hari Senin, rame-ramenya warga membuat KTP sama KK. Dia malah sholat duha. Kebaikan, keburukan. Meskipun judulnya sholat duha, dia malah dosa dekne. Loh, kok iso Pak? Masa sholat dosa? Iya, nggak paham dia. Jelas nggih? Ada seorang guru misalnya, jam 9 pagi dia punya jadwal ngajar di kelas. Malah ngaji di masjid, sholat duha, malah itikaf. Kebaikan, keburukan. Meskipun judulnya itikaf, meskipun judulnya baca Quran. Jelas nggih? Jadi Bu, kenapa? Karena inti kebaikan itu bukan sholat, bukan zikir, bukan wirid, tapi tadi taat kepada Allah setaat-taatnya. Dan Bu, jadi di antara bentuk dusta atas nama Allah adalah membuat syariat, ngarang syariat-syariat baru. Barang siapa yang dia ini nanti dapat ini, ya ini berarti nyaingi Allah, Bu. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, di antara bentuk berdusta atas nama Allah dan Rasulnya adalah menyandarkan sesuatu kepada Nabi padahal bukan dari Nabi. Menyandarkan sesuatu kepada Nabi padahal bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalkan mengatakan ini rambut Nabi loh, misalnya nggih, ini rambut Nabi, ini pedang Nabi, ini pengobatan ala Nabi misalnya. Ini juga nggak boleh Bu kalau nggak ada dalil ya. Ini tibu nabawi, ini juru sehat Nabi, ini Quran sunnah misalnya nggih. Misalnya seperti ini nggak boleh kalau nggak ada dalilnya. Jadi menyandarkan ini milik Nabi, ini dari Nabi itu harus pakai dalil. Betul Bu? Betul nggih? Seperti ini harus pakai dalil. Sekarang ngeten sewu.
Kita bedakan Ibu nggih, ngeten. Boleh nggak sih kita memberi merek dengan atau tanda ya dengan syariat? Jawabannya boleh kalau dalam rangka untuk tamyiz, membedakan. Tapi kalau dalam rangka untuk melariskan dagangan dia, misalkan kepentingan pribadi dia dan tidak sesuai dengan fakta, ya tidak boleh. Saya contoh ngeten, misalnya contoh Bu nggih. Ini hukum Islam. Nah, ini boleh dalam rangka untuk tamyiz. Jadi untuk membedakan antara hukum kolonial dengan hukum Islam. Nanti ada tambahan hukum Islam. Ini bank syariah. Ini nggak apa-apa. Ada tambahan syariah. Ini ekonomi Islam misalkan. Ini politik Islam misalkan. Ini boleh nggak apa-apa. Ini daging halal misalkan. Ini hijab syar'i misalkan. Dalam rangka untuk tamyiz, membedakan. Tapi kalau dalam rangka untuk kepentingan pribadi, saya contoh nggih, ben laris nah, mungkin dia pengembang, maka dibikin perumahan sunnah. Lah ngaten iki lebih baik dihindari. Ini celana sunnah, ini sandal sunnah misalnya. Apalagi ini korma Nabi, misalnya ini pedang Nabi, ini sorban Nabi. Seperti ini ya, kalau nggak pakai dalil jangan gitu. Apalagi maksiat dikasih embel-embel Islam, pacaran Islami misalnya, musik Islami, seperti ini kan berbahaya Bu. Ini bisa masuk berdusta atas nama Nabi. Jelas nggih?